Ya, oke. Roy, Hanif, silakan. Udah terlihat belum, Pak? Masih proses, bentar. Oke, silakan. Ya, jadi kan Pak, ini saya nontonnya dari awal dan mencatat poin-poinnya itu berdasarkan timeline-nya Pak. Timeline-nya Pak. Nah, dari Stop. gimana Pak? Oke, oke. Nah, dari Lanjut ya, lanjutkan dulu. scene pertama itu kan kasih tahu ya Pak. Awalnya itu ada pelang dari perusahaannya dari Abah sama si Fajar ini namanya PT Bangun Damai yang merupakan perusahaan konstruksi. Dan diperlihatkan juga di sini tuh ada pekerja yang sepertinya ingin protes ke Abah dan Fajar gitu ya Pak. Dan terus di scene selanjutnya ada percakapan antara Pak Abah sama sekretarisnya itu, ini yang nyari Pak Fajar gitu Pak. Pak Fajar itu kemana? Dan terus dijelasin kalau Pak Fajar itu sebelumnya itu berangkas. Cuma saya itu nggak tahu dokumennya apa. Nah terus kalau nggak salah di menit 8:46 itu terlihat scene ada banyak pekerja yang meminta pertanggungjawabannya itu justru kepada Fajar terkait dengan gajinya yang nunggak kan, karena terlihat sebelumnya bahwa PT Bangun Damai itu mengalami kerugian ya Pak, mungkin gajinya menunggak. Dan yang jadi pertanyaan saya di sini tuh kenapa hanya Fajar yang dimintai pertanggungjawaban? Berarti mungkin bisa saya simpulkan kalau Fajar ini yang memiliki kuasa Pak atas suatu proyek atau suatu pekerjaan gitu yang bersifat kegiatannya keluar gitu Pak. Jadi sementara kesimpulan yang bisa saya dapatkan ini Fajar punya kuasa dan juga mungkin Abah juga punya kuasa Pak. Jadi mungkin dari sini kesimpulannya itu antara bentuknya bisa firma atau CV gitu Pak. Dan selanjutnya ini di scene saat sudah di rumahnya itu sudah disita dan Fajar ini ternyata meminjamkan sertifikat tanah Abah ini ke pihak ketiga, tapi aku belum paham itu buat apa fungsinya Pak. Dan di scene selanjutnya Halo? Hanif, suaranya hilang Hanif. Suaranya hilang Hanif tadi. Sinyal saya yang jelek atau memang Hanif suaranya yang itu? Sinyal Hanif. Sinyalnya Hanif Pak. Oh, Hanif. ini Ya, Hanif hilang-hilang sinyalnya, suaranya hilang-hilang Hanif. Coba diulangi. Ada yang hilang-hilang tadi. Hanif suaranya ada yang hilang-hilang tadi. Terlempar, Hanif terlempar ya? Sepertinya ya, terlempar Pak. Bentar sambil nunggu Hanif. Ini ada yang double gadget, saya double gadget. betul Pak. Nah, si Hanif tadi mana? Halo Pak, halo Pak. Masih 31. Ya. Maaf Pak, saya agak kurang stabil Pak, lempar ini. Oke, nggak apa-apa. Oke. Boleh saya lanjutkan Pak? Oke. Langsung boleh, silakan. Tadi sampai mana ya Pak? Hilangnya sih lama dari setelah apa namanya
menjaminkan sertifikat, sebelum menjaminkan itu sudah hilang tuh. Ya, atas Oh ya, sedikit berarti ya, 846 ya. di menit 84 ini kan lihat seperti banyak pekerja yang berbondong-bondong protes gitu ya Pak ke Abah, mungkin terkait dengan Kenapa kok hanya protesnya hanya ke Fajar doang, Abah enggak gitu kan? nah ya itu Pak, pertanyaan saya. Terus Kenapa? Berarti mungkin bisa saya simpulkan kalau proyek yang sedang dikerjakan oleh pekerja ini dipegang oleh Fajar gitu Pak, dan bisa saya simpulkan juga kalau dari sini Fajar itu memiliki kuasa Pak ke keluar ya, sehingga bisa punya proyeknya. Kalau untuk oke. Abah sendiri sebenarnya saya kurang tahu. Kalau di saat ini belum tahu apakah punya kuasa apa enggak ya Pak. Dilanjutkan dulu. Oke. Terus ini scene di saat rumah Abah itu sudah disita sama debt collector dan Fajar ini seperti klarifikasi gitu ke Abah, kayak meminjamkan sertifikat tanah, menjaminkan sertifikat tanah dan rumah Abah ke pihak ketiga. Dan itu aku masih belum tahu Pak itu buat apa. Dan selanjutnya di scene selanjutnya ternyata Fajar ini mengambil proyek Orange City. Hanif, Ya Pak. sebentar Hanif. Mulai sekarang latihan kata akunya kamu ganti saya aja. Ya Pak, maaf Pak. Kebiasaan. Nggak apa-apa ya. Dilatih. Saya memang tujuannya itu. Jadi anak-anak mahasiswa, pasti anak muda semua, anak-anak yang ya anak-anak saya yang memang harus mulai ke depan yang kamu hadapi nanti dalam berkomunikasi. Di kelas saya tidak ada kata-kata yang salah. Oke ya. Anda ada ingat-ingat itu. Enggak. Anda ngomong teman-teman semua, bukan hanya Hanif. Bagi saya di kelas inilah sarana untuk berlatih. Jadi bagi saya tidak ada yang salah. Tapi saya ingin mengajarkan, berpesan bahwa nanti kalian akan panjang. Akan panjang ceritanya, berkomunikasi, presentasi, menyampaikan ide, segala macam. Dibiasakan ya kata-kata mungkin segala macam. Nah, agak lebih pas Hanif kalau ketika presentasi akan lebih pas. Kenapa kalau aku kok kayak kurang pas ya? Tapi lebih enak kalau Hanif menggunakan kata-kata saya. Oke, silakan lanjut Hanif. Tadi kan saya sampai di Fajar mengambil proyek Orange City ya Pak. Oke. Dan dari sini mungkin saya bisa mengambil kesimpulan bahwa entah dokumen yang diambil pada scene sebelumnya ini yang Fajar mengambil berangkas ini apakah itu merupakan proyek untuk Orange City atau bukan. Mungkin itu bisa menjawab dari pertanyaan sebelumnya dan dilanjutkan dengan scene selanjutnya. Ini ada percakapan antara Abah dan Fajar saat debt collector menyita rumah si Abah. Itu percakapannya dari si Fajar sendiri mengakui bahwa seharusnya uangnya sudah saya kembalikan dan saya juga ditipu. Dan Abah membalas setiap uang yang dipakai itu harus langsung dikembalikan. Dan saya bisa simpulkan di sini bahwa mungkin Fajar mengambil uang untuk melaksanakan Fajar itu mungkin meminjam uang untuk melaksanakan proyek Orange City dan sampai berutang sehingga mungkin sampai menjaminkan sertifikat tanah rumah si Abah ini Pak. Lalu scene selanjutnya lagi hipotesis saya selanjutnya lagi itu mungkin berarti asumsinya proyek City ini gagal, lalu Fajar ini mungkin tidak bisa melunasi hutangnya karena akibat dari gagalnya proyek Orange City ini, dan mungkin jaminannya ini akibat dari perjanjian itu rumahnya Pak si Abah ini disita gitu Pak, kan jadi digunakan sebagai jaminan. Dan pertanyaan saya selanjutnya itu kenapa si Abah sampai tidak tahu kalau sertifikatnya dijadikan jaminan hutang Fajar? Dan hipotesis saya selanjutnya lagi itu berarti pekerja yang di awal protes itu adalah pekerja
mungkin pekerja yang membangun proyek Orange City, karena mereka menurut kepada Fajar kan Pak, dan Fajar lah yang bertanggung jawab atas proyek Orange City ini. Mungkin bisa jadi proyek yang di awal itu merupakan proyek Orange City. Dan di menit 15.03 ini di saat si Abah melakukan upaya hukum dengan menyewa pengacara, Pak. Di sini dialog pengacara dan Abah itu seperti pengacara ini bisa dimenangkan di jalur hukum karena ditipu sama kakak sendiri. Dan Abah membalas, tapi saya juga ikut tanda tangan, Pak. Mungkin ini maksudnya tanda tangan ini ya, Pak. Tanda tangan seperti perjanjian, seperti pendiri gitu, Pak. Zaman. Ya. Gimana sih? Kalau menurut aku di situ itu si Abah juga ikut tanda tangan perjanjian pinjamannya. Ya, menurutku juga begitu. Dan pengacara juga membalas, tapi kan ya Abah, tapi kan tidak ikut tanda tangan untuk Orange City-nya kan? Dan hipotesis saya di sini itu kemungkinan Fajar dan Abah sepakat untuk menjadikan sertifikat tanah, mungkin sertifikat nggak cuma tanah Abah ya, mungkin harta mereka berdua itu sebagai aset perusahaan, sebagai jaminan saat elit. Tapi di sini ternyata Fajar tuh saat mengambil proyek Orange City-nya tidak berkomunikasi dahulu dengan Abah sehingga Abahnya tidak tahu. Dan ternyata proyeknya gagal dan perusahaannya pilot. Dan di menit 24.50 juga ini menjadi penentu sih kalau menurut saya, Pak. Di sini ada dialog antara pengacara dan Abah lagi. Pengacara bilang, dulu sekali di awal apa pernah ada kasus surat kuasa untuk Fajar? Abah jawab, pernah Pak. Pengacara, ya, sudah tidak bisa menang kita di pengadilan. Dan di sini seperti Abah juga udah tahu kalau udah pasrah gitu Pak, si Abah nggak bisa menang di pengadilan. Jadi kalau kesimpulan saya, bentuk perusahaannya ini massa Pak, karena tidak ada kewenangan untuk bertindak atas nama sekutu atau mengikat sekutu lainnya. Cuman karena di awal ternyata si Abah ini sudah memberikan kuasa kepada Fajar, sehingga boleh untuk tanggung-menanggung antara pemiliknya, Pak. Yang dibuktikan juga dengan dialog di menit 24.50 ini, Pak. Gitu, Pak. Oke, ya. Bisa ditutup screen-nya? Satu lagi, ada lagi yang berpendapat? Saya belum komentar dulu. Ya, Noval. Saya Atau lebih dari satu? Saya kurang Ya, lebih Noval. mirip kayak Mas Hanif. Cuma bedanya saya kalau yang waktu pertemuan antara pengacara sama Abah itu bukan kan tadi bilang katanya, tapi saya juga ikut tanda tangan. Nah menurut saya itu dia nggak mungkin dia ikut tanda tangan perjanjian pinjamnya. Maksudnya masa iya tanda tangan perjanjian 1,5 miliar tapi nggak tahu tujuannya buat apa, kan nggak mungkin Pak. Nah jadi menurut saya itu yang dia maksud udah tanda tangan itu mungkin adalah surat kuasa itu, mungkin isi atau gimana, jadi si Abah nggak tahu bahwa ternyata dengan surat kuasa itu dia dipakai buat masang pinjaman gitu Pak. Ya, jadi Noval memandangnya itu ya, surat kuasa, tapi kok dia nggak tahu buat apa gitu ya. Nanti saya komentarin yang itu, ingetin yang itu. Terus ada lagi? Ada yang ingin menyampaikan lagi apa yang didapat? Yes, yang udah pakai bunga di itunya? Sama Pak, sama teman-teman tadi Pak. Gimana? Ada yang benang merahnya dia Pak yang ingin yang Tias dapatkan di situ? Kalau menurut saya bentuk perusahaannya itu firma Pak. Karena yang pertama tidak ada pemisahan antara harta perusahaan, terus antara partner itu terdiri dari 2 orang dan merupakan anggota keluarga gitu Pak, berupa adik iparnya.
Oke. Ya, sekarang saya akan mulai bahas ya. Dari apa yang dikemukakan oleh teman-teman tadi, saya sangat bagus-bagus ya, bagus-bagus. Tapi sangat impress dengan apa yang disampaikan oleh si Hanif tadi itu. Apa namanya? Teman-teman, cara belajar tidak hanya di mata kuliah ini saja, mata kuliah yang lain, tingkat curiosity-nya, penasaran, pengen mendalami apa yang dilakukan Hanif itu, jadikan itu sebagai apa ya, motivasi ataupun mindset di benak teman-teman dalam memahami satu isu, satu materi. Saya nggak kepikiran Hanif akan membuat itu semua. Terus terang, film itu sempat saya nonton karena kan bareng sama anak-anak, udah 22 tahun, sekitar 2 tahunan yang lalu saya bikin ini. Film itu tayang berapa tahun berapa saya lupa tuh. Ya. Jadi saya fokus nggak ke sana, tapi saya kok ngerasa pengen ngangkat aja gitu. Jadi ada beberapa dialog-dialog yang ditangkap oleh si Hanif tadi, malah saya nggak nangkep. Nah, itu menunjukkan wajar Hanif tadi bingung karena ada kontradiksi di dalamnya ya. Ada di satu sisi, dan saya lihat Hanif sudah membaca PPT dari saya, gitu. Sudah mendengarkan apa yang ada di video tutorial itu soal eksistensi kuasa antar sekutu, kapan dia bisa mengikat sekutu yang lain gitu. Itu dia udah baca. Sehingga dia ragu, dia nonton ulang. Itu menunjukkan bahwa memang film ini bukan film hukum. Satu, namanya PT, tapi kok nggak ada PT-PT-nya. Bau-bau PT-nya kok jauh. Kemudian mau dibikin persekutuan, apakah Matskap ataukah Firma, tapi kok satu sisi kadang dia seperti Matskap, satu sisi Firma. Nah, kemudian yang novel tadi, yang dibilang novel tadi itu sebenarnya masih mungkin novel. Jadi banyak orang yang tanda tangan, asal tanda tangan, suka nggak baca apa isinya gitu. Nah, itu sebenarnya bukan ke bentuk usahanya, tapi keteledoran si orang yang ikut tanda tangan. Tapi yang jadi masalah adalah apakah yang ditandatangani itu satu perbuatan yang memang dia harus tanda tangan atau tidak. Jadi agak rancu-rancu. Makanya si kuasa hukumnya kan sempat tanya. Saya malah nggak dapet ke si Hanif yang bilang, oh kamu ikut memberikan kuasa ya. Begitu bilang iya, langsung selesai. Langsung selesai. Nah, ini penggunaan apa namanya dalam cerita tadi, scene-scene yang ada itu di satu sisi, makanya si Hanif sampai katanya nonton berulang-ulang. Dan saya sangat apresiasi Hanif yang sampai dia pengen nunjukin catatannya, dan saya senang loh teman-teman ada yang berinisiatif, kemudian memiliki inisiatif untuk menerangkan seperti itu, dan itulah yang diharapkan di era sekarang ini. Nggak hanya nunggu, kalian hanya nunggu apa yang bahkan nanti ke depan ada isu-isu yang terbaru, yang terupdate tentang apa, kita diskusikan. Bisa jadi saya nggak tahu. Dan itulah kelas yang baik ya. Karena perkembangan dinamika bisnis dan segala macam itu sangat kompleks. Ya. Satu isu bisa jadi pendapat di hadapan beberapa orang bisa berbeda-beda gitu. Ya, orang yang mau memandang itu. Oke. Sekarang saya akan bahas ke materi kita ya. Kita kaitkan, coba kita dalami tentang bentuk-bentuk perusahaan tadi. Yang pertama, kemarin kita sudah bicara soal bentuk perusahaan ya pada pertemuan terakhir. Bahwa intinya ada bentuk-bentuk perusahaan itu
di dalam video itu juga saya kasihkan koreksi. Yang pertama, ada beberapa yang mungkin teman-teman menemukan kontradiksi antara apa yang pernah saya sampaikan di kelas dengan apa yang ada di video tutorial kemarin. Yang pertama soal perusahaan perseorangan atau PD atau usaha dagang yang di video disebutkan sebagai badan usaha. Saya bilang apa? Perusahaan PD itu bukan badan usaha. Ingat ya? Ada yang masih ingat ya? PD itu bukan badan usaha. Ada yang masih ingat? Alasannya apa? Karena perseorangan. Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Karena Kalau badan itu didirikan minimal oleh 2 orang, Pak. Sedangkan betul. Nah, betul Nabila, betul. Jadi di situ karena kan ini 2 tahun yang lalu ya, saya ngirim skrip, tolong dibaca, kemudian divideokan segala macam. Saya nulisnya itu bukan badan usaha sebenarnya, tapi karena dia refleks ngerjainnya juga cepat gitu ya, karena dikejar harus segera tayang pada saat itu KLC-nya. Jadi menurut pemahaman mahasiswa, pada saat itu masih mahasiswa kakak tingkatmu itu yang membacakan, dia bilang badan usaha. Dan sayangnya yang nulis skrip di video itu mengikuti apa yang diucapkan oleh si narator. Jadi tulisan bentuk, harusnya tulisannya bentuk usaha itu, bukan badan usaha. Ya, bentuk usaha tapi ditulis badan usaha. Jadi diralat ya, dia di badan usaha. Yang kedua adalah dia bilang CV. Padahal saya bilang di kelas jangan CV. Karena dia bukan bahasa Inggris. Dia dari bahasa Belanda, Commanditair Vennootschap, ya CV ya, CV boleh, tapi jangan CV. Ntar ketukar sama kurikulum vitae dan lain sebagainya. Oke, itu yang pertama, perusahaan perseorangan. Ya. Nah, sekarang kita lihat di satu persatu. Perusahaan perseorangan kemarin sudah saya bahas bahwa intinya ketika sekarang ini kalau Anda lihat, hampir jarang sih ketemu orang bikin perusahaan perseorangan dengan menggunakan PD atau UD. Ini di zaman dulu nih. Jadi kalau masih ketemu ada sekarang UD atau PD, itu sebenarnya perusahaan-perusahaan yang sudah didirikan di masa lalu. Yang kalau mau diubah, mau diganti, agak sulit sudah menjadi. Nanti kalau kita bicara tentang merek, nanti di materi kekayaan intelektual ya. Itu sudah menjadi semacam satu merek dagang yang dia punya value, punya nilai sendiri. Kalau diganti orang nggak kenal lagi gitu, ya nggak kenal lagi. Jadi sudah terlanjur. Intinya dia perusahaan perseorangan yang dulu kenapa ada UDPD-nya, karena mereka butuh semacam formalitas, butuh pengakuan, butuh dalam persepsinya itu legalitas. Padahal dia bukanlah satu legalitas tertentu. Ya. Kemudian kalau kita lihat soal perizinan, bahwa perusahaan itu seperti yang pernah saya bilang, syarat-syaratnya sebagaimana di Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan, Undang-Undang Dokumen Perusahaan, tidak ada yang mensyaratkan, bahkan memang definisi nggak ada, bahwa dia harus berizin, dia harus berbentuk badan usaha tertentu, tidak ada. Yang penting dia suatu kegiatan usaha yang dilakukan secara terus-menerus untuk jangka panjang dan tujuannya mencapai keuntungan. Bahwa nanti akhirnya dia rugi itu urusan belakang. Jadi tidak didasarkan pada legalitas usahanya sebenarnya, legalitas badan usahanya atau bentuk usahanya. Tapi legalitas kegiatan usaha iya. Tidak boleh kegiatan usaha misalnya perdagangan narkoba, human trafficking, prostitusi, nggak boleh. Jadi harus legalitas dari sisi kegiatan usahanya harus terpenuhi. Tapi bentuk badan usahanya
Tidak ada keharusan bahwa dia harus berbentuk badan usaha tertentu, tidak ada. Dengan demikian, kalau ada teman-teman kita, saudara kita, keluarga kita, atau kita sendiri mau bikin warung bakso, mau bikin bengkel, mau bikin laundry, nggak izin-izin. Kalau kita lihat di perumahan kompleks ada orang bikin warung, bikin tukang bakso, segala macam, itu kan nggak punya izin rata-rata. Nggak, bukan PD, bukan apa-apa, hanya kasih nama saja, pelang saja, jualan, selesai. Perusahaan nggak mereka? Ya perusahaan. Ini saya kasih contoh sedikit. Ini rumah saya, ini sebelah rumah saya, nggak sejauh-jauh ya. Jadi rumah saya persis gitu. Dibangun satu ruko yang kode harganya bermiliar-miliar ya. Saya sebut aja dengan apa deh. 2,5 miliar itu sudah 3 tahunan yang lalu. Itu dibeli, saya cuma mau cerita sedikit ya, dibeli oleh seorang pedagang mie ayam yang tadinya itu gerobak-gerobak yang pindah-pindah tempat karena begitu nggak boleh sama pemiliknya, pindah ke sini, dan dia beli ruko yang sebesar itu. Dan perusahaan ini tadi, saya tahu betul dia bukanlah perusahaan yang terdaftar, yang punya izin usaha, punya sertifikasi tertentu, dia nggak punya. Tapi ramainya luar biasa, sangat ramai. Dan begitulah kekayaannya. Artinya, untuk dapat, apakah dia masuk kategori perusahaan? Jawabannya iya. Gitu ya, jadi perusahaan itu bukan tidak dasarnya pada, tapi seiring berjalannya waktu, terkadang, kemarin saya bilang soal legalitas itu diperlukan untuk apa? Untuk keamanan, untuk pertanggungjawaban. Kalau misalnya suatu saat jadi perusahaan catering, misalnya pengen mensuplai, pengen bikin acara conference, jadi mitranya dari perusahaan-perusahaan yang sedang menyelenggarakan acara dan lain sebagainya. Atau misalnya ada perusahaan-perusahaan perseorangan bergerak di bidang apa? Di bidang konveksi, garment. Dia ingin mensuplai ke perusahaan-perusahaan besar, maka perusahaan-perusahaan yang besar dalam mencari mitra, rekanan, tentu mereka mencari mitra yang bonafit. Yang kalau ada apa-apa, gampang mencari siapa yang harus bertanggung jawab. Termasuk yang kemarin saya cerita, bagaimana kalau orang perseorangan ini nanti meninggal, dia melarikan diri, susah dicari siapa yang bertanggung jawab, gitu. Sehingga dia butuh entitas yang bonafit. Nah, zaman dulu UDPD itu dianggap sudah bonafit. Sekarang sudah enggak. Nah, ini juga yang kemarin nanti kita akan diskusi ketika perseroan terbatas. Kok sekarang agak kembali lagi PT perorangan gitu. Jadi kita seperti mengulang cerita orang pribadi, tujuannya mudah, bonafit, tapi kan gimana? Namanya PT, tapi dimiliki perseorangan. Gitu. Tanggung jawabnya gimana nanti? Ya, nanti kita bicara pas bicara PT. Nah, sekarang PD itu karakteristiknya begitu. Nah, apakah dia wajib nomor induk berusaha? Nah, sekarang ini setiap perusahaan diwajibkan untuk menjalankan kegiatan usahanya, dia harus punya nomor induk berusaha atau NIB. NIB ini kalau diidentikan, dianalogikan, dia seperti KTP-nya. KTP bagi perusahaan, yaitu NIB ini. Tapi kalau nggak punya NIB, apakah dia masuk kategori perusahaan? Iya, tetap perusahaan. Tapi legalitasnya kalau ada apa-apa, soal pertanggungjawaban dan lain sebagainya tentu berbeda. Kita kalau mau menggugat, kita nggak punya legalitas usaha, itu entitas kita nggak diakui, apa hakimnya akan dipertanyakan. Contoh misalnya gini, tahu bea materai ya? Tahu bea materai kan? Bea materai itu, objek bea materai tahu nggak? Apa sih yang harus dikenai bea materai? Dokumen apa? Bea materai itu pajak atas dokumen, ya kan?
Dokumen Ya, apa? Pak. Misalnya ada perjanjian. Nabila sama Hana bikin perjanjian jual beli atau pinjam minjem atau sewa. Perjanjiannya, misalnya Hana sama Nabila bikin perjanjian utang-utang 500 juta. Pakai surat perjanjian, tapi nggak ada meterainya. Hana berhutang kepada Nabila misalnya, udah sepakat, ada perjanjiannya bahwa Hana meminjamkan dan akan dikembalikan secara angsuran sekian-sekian. Kemudian Hana, ini contoh saja ya misalnya, Hana tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi utang. Nabila menggugat si Hana ke pengadilan atas dengan gugatan mohon prestasi secara janji. Tapi Hana bilang gini, nggak bisa dong, kan perjanjian masih pernah bikin perjanjian, itu bukan perjanjian yang sah karena nggak ada materainya. Gitu. Nggak bisa itu dijadikan dasar. Betul nggak itu kira-kira? Argumentasi atau dalil Hana tadi bisa diterima nggak? Bahwa Nabila tidak bisa mengklaim. Kenapa? Kenapa saya? Bisa dibenarkan argumen dari Hana. Bisa dibenarkan. Menurut saya. Karena tidak ada materainya sebagai alat bukti sah. Nah, oke, ada yang pendapat lain? Ada yang berbeda? Ya, Nabila. Menurut saya tanpa materai pun itu sudah ada perjanjian seperti itu, Pak. Oh iya, cara menyebutnya jangan materai. Maksudnya bisa ditanggung jawab. Teman-teman menyebutnya jangan materai ya. Tapi meterai. Jangan ma ya. Bea meterai. Oke, lanjut. Alasannya apa tadi Nabila? Karena sudah ada perjanjian tertulis Pak antara saya dan Hana, jadi tanpa bea materai pun menurut saya sudah sah gitu Pak. Tapi waktu Hana tanda tangan nggak ada materainya. Hana menyatakan iya saya berminjam 500 juta, tapi kan nggak, saya tanda tangan nggak ada materainya. Hana bilang begitu. Gimana? Kalau menurut saya, Pak. Ya, Ana. Ya. Kalau menurut saya, kalau misalkan ada perjanjian sudah tanda tangan walaupun tidak ada materainya, sebenarnya sudah dikatakan sah itu perjanjiannya. Cuman perbedaannya ketika tidak ada materainya nanti tidak bisa dibawa ke jalur hukum gitu, Pak. Kalau menurut saya seperti itu, Pak. Sepengetahuan saya. Terima kasih, Pak. Karena kenapa nggak bisa dibawa ke jalur hukum? Karena tidak punya kekuatan hukum gitu Pak di dalam dokumen perjanjian tersebut gitu Pak. Karena nggak punya kekuatan hukum. Yang lain? Elsa? Saya mau coba menjawab, berpendapat Pak. Bentar, Elsa dulu. Elsa tadi udah nyala. Ya. Putri Elsa. Ini harusnya namamu dibalik Putri Elsa ya, Sa? Iya Pak, menurut saya juga, saya sependapat dengan Hana tadi Pak. Bahwa perjanjiannya sudah bisa disebut sebagai perjanjian, tapi tidak bisa dibawa ke jalur pengadilan. Karena tidak ada bea meterainya tadi Pak. Ya. Karena tidak ada meterainya tadi. Jadi kalau tidak ada materainya menyebabkan dia tidak sah perjanjian gitu. Dia tidak bisa dibawa ke pengadilan, Pak. Kenapa nggak bisa? Menurut saya. Kenapa nggak bisa, Sa? Karena tidak ada kekuatan hukumnya, Pak. Tidak ada kekuatan hukumnya. Izin menambahkan, Pak. Ya, siapa nih? Nabila. Nabila, Pak. Ya saya juga tujuannya sama ya Pak, sama yang disampaikan oleh Hana. Itu dia dianggap sah perjanjian, namun kalau di jalur hukum itu tidak bisa karena tidak memenuhi syarat untuk dipertanggungjawabkan di jalur hukum, Pak. Di mana yang syarat bunyi itu? Dokumen, Pak. Syarat dokumen harus ada bea materainya di mana syaratnya?
Radit, Radit. Kalau menurut saya materai itu semacam seperti bukti fisik bahwa apa perjanjian yang dilakukan antar pihak itu adalah sah dan memiliki kekuatan hukumnya, Pak. Jadi bagi saya materai itulah dokumen apa ya, buktinya bahwa, Pak. Iya. Yang lain? Ya, yang lain masih ada lagi? Silakan. Pak boleh izin menambahkan. Ya, silakan. Baru baca di pasal 30 KUH Perdata kan ada syarat sahnya perjanjian. Jadi kalau misalnya suatu dokumen itu suatu dokumen perjanjian itu walau tidak ada materainya itu tetap sah sebagai perjanjian. Namun apabila dibawa ke jalur hukum atau pengadilan, maka dia materai dari dokumen tersebut harus dilunasi terlebih dahulu. Kok saya jadi bingung ya? Jadi gini, kembali tetap pada syarat sahnya perjanjian di pasal 13-20. Bentar dulu, Sinta, kamu itu pakai masker atau ini? Cuman aksesoris di Zoom. Masker beneran atau masker aksesoris? Masker filter, Pak. Bisa dia lihat dari belakang virtual. Iya, oh, Pak. Virtual. Gimana caranya tuh? Ada Pak filternya, Pak. Ada ya. Oke. Nah, kembali ke tadi diskusi kita ya. Jadi bahwa syarat sahnya perjanjian di 1320 itu kan cuma 4. Masih ingat semua ya? Sepakat para pihak, cakap para pihak, ada objeknya, ya kan? Iya dia ada hukum, ya kan? Kemudian apa namanya? Tidak ada syarat harus ada bermaterai. Mantul ya, dua. Sehingga perjanjian antara Nabila dengan anak itu tetap sah dan mengikat dan memiliki kekuatan hukum. Pokoknya begitu sah, maka dia memiliki kekuatan hukum. Itu yang disebut dengan asas pacta sunt servanda. Jadi perjanjian yang sah, yang disepakati para pihak, itu mengikat secara hukum para pihak yang bersepakat tadi, sebagaimana suatu undang-undang. Laksana undang-undang. Tinggi banget loh. Kalau masih ingat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, kan dia urutannya undang-undang itu tata urutan undang-undang kita kan UUD 45, TAP MPR, undang-undang, ya kan? Dia seperti undang-undang. Begitu sepakat syaratnya tadi, maka dia mengikat para pihak baik Hana maupun Nabila untuk mengikuti apa yang disepakati tadi, walaupun nggak ada materai. Jadi biaya materai itu hanya berfungsi sebagai pajak atas dokumen. Pajak atas dokumen. Jadi ketika dibawa ke pengadilan, hakim diwajibkan untuk meminta para pihak yang mengajukan dokumen yang memang seharusnya bermaterai untuk melunasi biaya materainya dulu. Namanya pemateraian kemudian. Tapi ketiadaan materai tidak mengurangi keabsahan dari dokumen yang bersangkutan. Dia tetap sah, memiliki kekuatan hukum yang sama dengan dokumen bermaterai. Cuman pajaknya belum dilunasi. Sehingga hakim tidak boleh. Hakim ditunjuk, diperintahkan kalau mau dijadikan ini, jadikan ada yang mengajukan sebagai alat bukti, lunasin dulu pajaknya. Gitu ya, lunasi dulu pajaknya. Oke ya. Jadi itulah analogi bahwa perusahaan
Kalau tidak didaftarkan bukan berarti dia status sebagai perusahaannya tidak sah, tidak. Cuman eksistensinya yang tidak mempunyai legalitas sebagaimana yang terdaftar, yang berizin. Orang yang punya KTP dengan nggak punya KTP, bukan berarti kalau nggak punya KTP kemudian dia menjadi orang asing. Bukan berarti dia bukan manusia lagi. Dia bukan penduduk Indonesia. Tapi untuk diakui secara administratif punya KTP, punya kartu keluarga. Orang yang menikah siri bukan berarti dia dianggap tidak menikah. Karena di undang-undang perkawinan kita, suatu perkawinan dianggap sah itu jika sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Bahwa ayat 2-nya bilang untuk keperluan administratif dia didaftarkan. Jadi dua hal yang berbeda. Ya, bukan berarti dia menjadi tidak, tapi sah menurut agama dengan negara di Undang-Undang Perkawinan kita, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, dua-duanya dimungkinkan. Tapi untuk keperluan administrasi pemerintahan, maka dia harus didaftarkan atas perkawinannya tersebut. Nah, itu kira-kira ilustrasinya ya. Kembali ke tadi masalah bentuk perusahaan dagang. Nah, sekarang seiring dengan kebutuhan, seiring dengan perkembangan bisnis atau perusahaan yang didirikan, maka kemarin saya sudah singgung ada karena kebutuhan untuk memperluas jaringan, memperbesar skala bisnis, maka dibutuhkan kerjasama, bersekutu dengan sekutu yang lain, dengan partner, nyari partner. Nah, kemudian saya awali juga, ternyata dalam menggandeng partner, menggandeng mitra, menggandeng sekutu, mesti dipertimbangkan faktor-faktor termasuk risiko sebagaimana di keluarga cemara tadi. Ingat loh, sehingga nanti kalau ketemu lawyernya ditanya, Anda siap nggak dengan risiko itu? Biar kita nanti nggak bisa bawa, bisa lepas dari tanggung jawab yang dilakukan oleh sekutu kita, apa yang mesti kita lakukan? Kita pilih yang mana? Nah, di antara pilihan-pilihan persekutuan tadi, ada yang namanya persekutuan perdata. Secara garis besar saya ingin menggambarkan begini. Untuk belajar persekutuan perdata atau maskap, firma, dan CV, itu kalau kita mau lihat, dia merupakan satu irisan. Ini adalah maskap. Ini adalah firma. Ini CV. Gitu ya. Maskap atau persekutuan perdata ini diaturnya di BW. Di Bergelak Wetbook atau KUH Perdata. Aturannya di situ. Ya. Di halaman pertama saya udah lihat yang ini. Aturannya di pasal 1618 sampai 1652. Dia mengatur tentang persekutuan perdata. Nah, persekutuan perdata merupakan satu bentuk umum dari persekutuan. Jadi kalau ada dua orang atau lebih yang bersekutu membuat satu persekutuan, landasan hukum yang umum itu ada di BW ini. Kemudian ada persekutuan yang lebih khusus, yaitu firma dan CV ini. Yang ini aturannya di KUH Dagang. Jadi KUH Dagang itu sifatnya lex spesialis dibanding Bergelak Wetbook. Ya, berdasarkan pasal 15 junto pasal 1 KUH Dagang, dia bilang bahwa segala sesuatu terkait persekutuan, terkait hukum perusahaan, hal-hal yang tidak diatur KUH Dagang, maka dia mengikuti apa yang ada di BW. Oleh karenanya, hal-hal yang terkait dengan hubungan internal persekutuan, maka dia mengikuti apa-apa yang ada di persekutuan perdata. Nah, di firma ada loh persekutuan perdata yang khusus, yaitu firma. Khususnya di mana? Salah satunya dia menggunakan nama bersama. Kemudian terkait dengan siapa yang berhak mewakili,
bertindak untuk dan atas nama persekutuan, on behalf persekutuan, itu diatur khusus di KUH Dagang. Ternyata firma ada yang lebih khusus lagi, yaitu CV. Nah, itu irisannya di situ ya, bagian-bagiannya. Secara umum, aturan umum terkait dengan persekutuan ada di pasal 16, 18 sampai 1652 BW. Kemudian KUH Dagang dengan kuasa pasal 15 jungto ayat 1, pasal 1 KUH Dagang, dia bilang, ini akan diatur khusus. Ada perusahaan persekutuan firma. Pasal 19, 20, 21 bilang, ada lagi yang lebih khusus yaitu CV. Kira-kira gitu urutannya. Nah, sekarang kita lihat di persekutuan perdata. Persekutuan perdata secara umum ini berlaku juga untuk firma dan CV. Yang berbeda itu nanti untuk hubungan eksternal. Firma punya aturan khusus. Hubungan internal itu berarti terkait dengan pendirian, kesepakatan para sekutu, pembagian keuntungan, jangka waktu. Jadi hubungan internal mereka, pembagian keuntungan, pembagian kerugian, in-brand, dan lain sebagainya, itu berlaku. Apa yang ada di maskap firma berlaku juga untuk firma dan CV. Kenapa? Karena di KUH Dagang tidak mengatur secara berbeda hubungan internal, cara pendirian, kapan berakhirnya, itu nggak diatur. Sehingga dia mengikuti apa yang diatur di BW terkait dengan maskap. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat di maskap seperti aturannya. Bahwa maskap menurut pasal 1618 BW adalah persekutuan atau perjanjian antar dua orang atau lebih. Ingat ya, dua orang atau lebih. Yang mana mereka saling berjanji dengan memasukkan in-brand atau sesuatu. Nah, itu juga di dalam pasal 17-18 mengenai maskap yang wajib didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM adalah persekutuan yang menjalankan profesi, lebih tegas lagi dia. Di Permenkumham nomor 17 tahun 2018 lebih spesifik bahwa maskap itu hanya didirikan untuk para sekutu yang memiliki profesi. Jadi untuk profesi. Law firm, kantor akuntan publik, KJPP, kantor konsultan, yang ada associate, partners, compagnon. Nah, itulah maskap. Dipertegas di Permenkumham nomor 13 tahun 2018. Aturan umumnya di 1618 sampai 1652 BW. Gitu ya. Nah, maskap merupakan bentuk persekutuan paling sederhana dibanding firma dan CV. Maskap biasanya digunakan untuk profesi yang sama. Jadi tidak ada tuh maskap antara akuntan dengan advokat. Advokat saja. Notaris dengan notaris saja. Dokter dengan dokter saja. Ini yang profesi ini yang biasa dilakukan oleh tenaga ahli. Kalau mau memudahkan menghafal, mengetahui, biasa disingkat dengan Pak Panda. Pengacara, akuntan, konsultan, penilai. Ini kalian ya. Aktuaris, notaris, dokter, arsitek. Jadi mereka bersekutu di antara profesi-profesi itu membentuk satu maskap. Oh, teman-teman kalau misalnya akuntan, kadang ada akuntan yang spesialisasi di bidang akuntansi biaya, akuntansi audit forensik, investigatif, itu spesialisasi masing-masing. Jarang orang bisa menguasai semua bidang akuntansi, demikian juga bisa terkait dengan advokat atau orang dengan latar belakang atau bikin maskap hukum. Misalnya gini, kalau Anda lihat, seringkali kan orang ada yang bilang gini, oh kamu kan orang hukum, pasti ngerti dong begini. Coba misalnya bagi Anda yang punya
keluarga, punya orang tua, saudara, atau teman yang notaris. Gitu. Ini notaris itu backgroundnya hukum. Tapi saya tidak semuanya ya, tidak semua. Tapi kebanyakan kalau misalnya ada tanya, bagaimana cara beracara di peradilan perdata misalnya, hukum acara perdata, apalagi hukum acara pidana, kemungkinan kecil mereka akan paham. Karena memang pas kuliah, misalnya kalau dari pengalaman kalau kita belajar orang teman-teman yang nanti akan ngambil notariat atau hukum ekonomi gitu, itu mereka nggak dapat mata kuliah hukum pidana lanjutan, hukum acara pidana perdata itu nggak dapat. Jadi kalau ditanya apa itu percobaan, turut serta, perbantuan, tindak pidana, itu nggak diajarkan memang. Tapi sebaliknya, orang hukum yang ahli pidana kalau ditanya tentang hukum pertanahan, perkawinan, waris, kemungkinan nggak ngerti juga. Sementara klien dari satu perusahaan itu seringkali kalau dia punya lawyer, seringkali dia maunya all in semuanya, udah handle semua deh. Nah, kalau orang yang punya profesi ini kan seringkali ada request apapun saya bisa. Palu gada. Tolong pegang saya perusahaan ini, tolong kamu yang backup deh. Sementara dia punya keahlian di satu bidang doang. Dia harus ngurus perizinan segala macam. Usahanya ternyata mesti perizinannya ada banyak. Perkebunan misalnya, sawit, hutan, atau pertambangan. Tentu kan beda-beda dibutuhkan keahlian. Ada yang bagus di bidang merger, akuisisi, dan segala macam. Ada yang bagus di bidang kepailitan, ada yang bagus di bidang persaingan usaha, dan lain sebagainya. Ada mereka bersekutu. Gitu ya, bersekutu karena menyatukan kelebihan masing-masing dalam bentuk in-brand. In-brand itu bisa dalam bentuk uang, bisa juga dalam bentuk keahlian, termasuk tadi keahlian di bidang tertentu, atau sertifikasi. Misalnya di bidang konsultan, ada banyak ketemu misalnya terkait dengan konsultan pajak. Konsultan pajak itu ada orang-orang yang ngerti, dia objek sengketanya segala macam dia ngerti, paham banget. Tapi ketika dia mau beracara, mau ketemu wajib pajak, ke kantor pajak, mau ke pengadilan pajak, jadi tanya, mana surat sertifikatmu sebagai konsultan pajak? Mana izin kuasa hukumnya? Dia nggak punya. Akhirnya dia gandeng orang yang punya. Mereka lah bikin matskap itu. Jadi macam-macam alasannya ya. Nah, matskap ini bentuknya dia kalau mau dibilang persekutuan yang bulat, nggak bulat-bulat amat. Karena kalau dalam menjalankan ngambil kontrak itu masing-masing sekutu itu sendiri-sendiri gitu. Tapi memang nanti ada pekerjaan yang bisa dikerjakan bareng-bareng lintas sekutu. Jadi kalau misalnya ada partner satu yang punya klien, ya boleh juga mengatasnamakan ini. Nanti ada fee-nya, yang porsi fee yang diserahkan kepada persekutuan. Selebihnya ya bisa dijelaskan sendiri. Karena nature-nya yang tadi itu, maka dia berbeda. Nanti teman-teman baca ini, saya sambil perbandingkan dengan firma. Nah, contohnya tadi ada KJDP, pengacara, pengacara hukum, partner, and associate, and co. Nah, itulah contoh-contoh ini dari matskap atau persekutuan perdata yang seringkali kita di Indonesia menyamakan antara matskap dengan firma. Yang pernah saya bilang, seringkali orang bilang lagi punya firma hukum, firma akuntan. Nah, di video juga saya sudah sampaikan bahwa ini tidak terlepas dari pengaruh dari percampuran hubungan bisnis antara kita dengan negara-negara dengan tradisi common law. Banyak perusahaan-perusahaan Amerika,
Inggris, Australia, yang sangat mempengaruhi sehingga banyak orang-orang hukum kita yang belajarnya itu ke Inggris, Amerika. Beda kalau mereka belajarnya ke Belanda, ke Prancis, atau Jerman. Pasti dia akan membedakan. Kenapa? Karena kita punya KUH Perdata dan punya juga KUH Dagang. KUH Dagang kan ada firma, ada CP. Di sini persekutuan perdata. Kalau mereka nggak punya ini, satu. Ini kalau Anda ingat waktu belajar akuntansi, mereka menyebutnya kalau ada persekutuan, nyebutnya cuma satu, partnership. Gitu kan? Partnership saja. Nggak ada bentuk-bentuk yang lain. Nah, itu firma persekutuan nggak dikenal tuh mereka. Firma persekutuan perdata nggak. Pokoknya firma aja, persekutuan. Gitu ya. Sehingga konsep keluarga cemara tadi kalau kita bawa ke negara common law nggak cocok. Pilihannya cuma dua. Apakah itu persekutuan atau PT gitu doang. Padahal kita masih berlaku persekutuan dapat tidaknya sekutu lain dimintai pertanggungjawaban atas tindakan hukum atau kewajiban yang dibuat oleh salah satu sekutu. Dapat kapan berlaku tanggung renteng atau tanggung menanggung bagi sekutu yang lain. Ya, itu mesti dilihat formnya atau bentuknya. Ya, oke, jadi tadi dari sisi definisi sudah, menurut BW begini, menurut Permen Kumham nomor 17 tahun 2018 begini, kemudian paling sederhana, contohnya sudah. Nah, sekarang persekutuan perdata dalam pendirian suatu mazhab, para sekutuan diwajibkan untuk memberikan imbreng. Wajib. Jadi bikin persekutuan itu wajib ada imbreng. Entah itu uang, barang, goodwill, atau know-how. Goodwill itu bisa pangsa pasar yang luas. Orang saya nggak punya apa-apa, kalian juga nggak punya. Tapi saya punya kenalan banyak. Saya punya database, saya punya mempengaruhi perusahaan ini. Karyawannya nanti akan mengambil barang-barang di sini semua. Ada ribuan yang saya akan bawa, itu bisa. Bisa juga jaringan, relasi, brand image. Ada orang yang terkenal, bengkel, manajemen, yang terkenal bertangan dingin. Banyak perusahaan-perusahaan yang sakit kalau dipegang dia itu sukses gitu. Nah, itu udah terkenal tangan dinginnya bagaimana. Itu ada saja. Orang-orang yang dikenal di kalangan bisnis perusahaan itu dikenal punya sentuhan-sentuhan tangan dinginnya itu ada. Sebentar ya, sebentar. Ya, oke, kita lanjutkan ya. Nah, jadi itu. Tapi wajib harus ada. Jadi tidak bisa misalnya mengajak sekutu, yuk kita bikin satu partnership persekutuan. Kamu nggak usah store apa-apa deh, yang apa-ngapain. Tapi bantu-bantu kerjaan ini. Nah, bantu-bantu mengurus segala macam itu harus dinilai sebagai imbreng. Jadi nggak bisa kita harus kita bikin persekutuan, mempekerjakan orang untuk membantu, kemudian dapat gaji doang. Nggak boleh. Itu namanya bukan partnership, tapi hubungan pekerjaan. Jadi kalau kita menggandeng partner, jadi kita membantu pekerjaan doang, bukan hubungan yang equal.
tapi hubungan superioritas itu namanya bukan partnership. Partnership itu harus sejajar. Ya, persekutuan harus sejajar. Nah, itu harus dinilai. Entah bentuknya apa, keahlian, kemauan mengurus, tapi harus dinilai berapa nilai inbrengnya. Disepakati para sekutu, tapi harus ada. Dan know-how intinya apapun bentuknya, misalnya tadi di dalam firm atau matskap ataupun keahlian tadi di bidang, ada yang jago di bidang hukum cyber misalnya, hukum ITE dan lain sebagainya, itu kan nggak mudah. Audit investigatif misalnya, maka itu bisa saling dinilai saja, sepakati berapa syarat pendirian. Sebagai syarat pendirian, maka syarat minimal harus 2 orang. Pendirian dapat dimulai, akan tetapi ingat, waktu Anda bicara tentang perjanjian, syarat perjanjian kan memang tidak ada, syarat sahnya itu tidak ada. Syaratnya harus tertulis perjanjiannya, enggak. Kesepakatan itu cukup baik dinyatakan secara lisan, tanpa tertulis pun sudah dianggap sebagai sah. Bahkan di era transaksi atau perjanjian e-commerce saat ini, perjanjian malah nggak ngomong. Cukup diklik. Di era-era sebelum e-commerce kan kalau misalnya ada perjanjian kredit, kadang ditelepon sama pihak perusahaan, Pak, pembicaraan, Bu, pembicaraan kita akan rekam ya. Nah, kita rekam itu, artinya dia minta persetujuan bahwa akan direcord, bahwa Bapak tolong dijawab pertanyaan, iya, setuju, setuju, setuju gitu. Udah nggak pakai dokumen-dokumen aja. Apalagi kalau transaksi yang sifatnya consumer good, kita tunggu klik menyatakan setuju itu sudah lahir perjanjian. Jadi begitu ya, nah, dokumen-dokumen tadi, perjanjian tadi, untuk pembuktiannya dan segala macam itu nggak mudah. Ya. Kalau misalnya ada yang ingkar janji, enggak, kalau saya nggak pernah janji. Kalau misalnya hanya lisan, maka sebaiknya kontrak-kontrak itu dibuatlah tertulis. Jadi kalau nanti ada yang ingkar janji, enggak utang gimana? Nah, ini perjanjiannya ada. Enggak terikat dengan perjanjian kontrak konstruksi, bikin pengiriman barang. Ini perjanjiannya akan ada, mengirim sampai selesai, membangun sampai selesai. Gitu. Nah, jadi nggak bisa boleh saja lisan, tapi akan apa gunanya kita bikin perjanjian kalau tidak bisa kita enforce kalau sampai mitranya ingkar janji. Gitu. Nah, kemudian sifat kepribadian. Kita bicara sifat kepribadian dari Matsekuto yang memiliki apa yang disebut dengan affection societas, yaitu ada semangat keinginan bekerja sama dan memiliki intuitus personal, ya artinya ada kedekatan pribadi dari para sekutu. Di sekutu itu memiliki kepribadian memang dididik oleh orang-orang yang saling mengenal. Maka itu dia disebut dengan association of persons sebenarnya. Lebih mengedepankan kepada perkumpulan atau persekutuan orang, bukan persekutuan modal. Sebagaimana PT. Ya. Walaupun nanti kita lihat pas kita bicara PT, ya bukti bahwa dia bukan association of persons adalah ada nanti di saat-saat tertentu yang dia sebenarnya tanpa orangnya satu aja udah cukup. Di luar yang perseroan perorangan. Ya, itu karakteristiknya. Kemudian dimulai kapan? Sejak kapan sih persekutuan dianggap ada? Sejak kesepakatan. Karena matskap itu ya intinya kesepakatan 2 orang, kita bikin kerjasama yuk. Dan kalau biar nanti nggak ada yang ingkar janji, ya dibikin tertulis tadi. Kalau nggak hanya sepakat lisan saja pun sudah cukup sebenarnya mendirikan itu. Misalnya nih, ada tadi bicara soal konsultan, ada yang jago nyari klien, tapi dia nggak bisa
beracara sendiri. Nanti saya yang dapat klien, kamu yang maju ya. Hanya kesepakatannya nggak tertulis, ada juga yang begitu. Kesepakatan gentleman agreement gitu. Gentleman agreement. Ada yang jago bikin urat, bikin analisis, bikin legal opinion. Ada orang yang jago bikin analisis, kajian hukum, tapi ketika maju di pengadilan nggak bisa ngomong. Maka kalau Anda lihat di law firm itu ada yang jago litigasi, ada yang jago corporate lawyer, ada yang di bidang-bidang lain. Yang litigasi ini kalau dibikin satu kajian hukum barangkali nggak terlalu bagus dia. Tapi di pengadilan garang dibutuhkan orang yang pinter akademisi yang memang intelektual gitu. Di pengadilan bisa kicep dia, nggak ngomong. Dibantai. Nah, menyadari itu ada yang otaknya siapa, ada yang bagian depan siapa, yang jadi corong, yang galak di sana, tentu dengan nggak bisa dibohongin teman-teman. Di dalam prakteknya di pengadilan itu, jangan melihat yang disorot di TV. Dalam prakteknya itu perdebatannya sengit di sana. Bagaimana kuat-kuatan mental bluffing, adu bluffing dan lain sebagainya, itu pengaruh di dalam memenangkan suatu perkara. Ya, nah, jadi itu mesti diperhatikan. Nah, jadi mereka bersekutu akhirnya. Kemudian ada unsur-unsurnya, dari unsur-unsurnya harus ada merupakan perjanjian, kemudian masing-masing masukkan imbreng. Nah, soal perjanjian, jadi salah satu karakteristik perusahaan kemarin kan harus tujuannya mencari keuntungan, ya. Kalau bukan keuntungan, bukan perusahaan namanya. Kemudian memberikan bentuk badan usaha. Nah, dalam Matskap diperbolehkan para sekutu, dilarang para sekutu bersepakat, meskipun sepakat para pihak, para sekutu sepakat bahwa nanti kalau ada keuntungan akan diserahkan kepada salah satu sekutu saja. Sekutu yang lain nggak dapat, maka itu tidak boleh, dilarang. Ya. Jadi kalau masih ingat tadi yang saya bilang 1320 syarat-syaratnya perjanjian kan ada 4 ya, sepakat, kemudian cakap, ada objeknya, dan objeknya halal, alias tidak melawan hukum atau ketertiban umum. Sepakat, semua sepakat, oke dah, keuntungan 100% buat sekutu A. Cakap hukum, lihat para sekutu udah cakap hukum semua. Objeknya ada, soal alokasi keuntungan ke salah satu sekutu. Tapi dia bukan kausa yang halal. Kenapa? Karena dia melawan hukum. Lawan hukumnya di mana? KUHP bilang tidak boleh diperjanjikan dalam persekutuan seluruh keuntungan diberikan kepada. Nah, aturan hukum itu ada yang sifatnya dua, atau yang doing and reh, ada yang unvollen reh. Nah, ini boleh disimpangi kalau unvollen. Nanti kita lihat di misalnya Undang-Undang PT, mana ketentuan yang sifatnya doing and reh, mana yang unvollen reh. Termasuk di KUH Perdata itu buku 3 perjanjian itu banyak yang sifatnya unvollen reh. Boleh disimpangi tergantung kesepakatan para pihak. Tapi ada hak ketentuan tertentu termasuk ini mengatur ini sudah unvollen reh, tidak boleh memperjanjikan bersepakat bahwa keuntungan persekutuan nanti akan diberikan ke salah satu sekutu saja. Tidak boleh. Sebaliknya, kalau bersepakat untuk mengalokasikan kerugian ke salah satu sekutu, itu boleh. Jadi kesepakatan untuk mengalokasikan keuntungan ke salah satu sekutu tidak boleh. Tapi kalau bersepakat untuk mengalokasikan keuntungan kerugian ke salah satu sekutu boleh. Begitu ya. Dan ini berlaku untuk firma dan CV.
Kenapa? Karena di KUHD tidak mengatur yang lain tentang pembagian keuntungan. Ya. Nah, hubungan internal dan eksternal. Tadi saya sudah sampaikan, kalau hubungan internal, KUHD tidak mengatur secara berbeda. Oleh karenanya, apa yang ada di Matskap ini juga berlaku untuk firma dan CV. Kalau hubungan eksternal, ini yang berbeda. Antara firma, Matskap, CV, ini beda. Ada sedikit perbedaan. Tapi kalau ini sama. Harusnya dengan disetting 8 sampai Desember dulu total di nasional. Kenapa sama? Karena aturannya ada di BB doang. KUHD nggak ngatur. Gitu. Nah, hubungan internalnya apa? Terkait dengan pendirian prosedur pembentukannya tadi, perjanjian. Ada sedikit perbedaan sih pendirian mengenai tentang keharusan untuk bikin akta autentik dan didaftarkan di kepaniteraan pengadilan negeri. Jadi prosedur pembentukannya secara umum merupakan satu perjanjian antara para sekutu, kemudian hubungan hak dan kewajiban para sekutu, semuanya wajib menyerahkan inbrek, memasukkan inbrek, kemudian pengangkatan dan pemberhentian pengurus sama, soal perjanjian kesepakatan saja. Nah, pembagian keuntungan dan kerugian tadi berlaku sama. Nah, keuntungan itu dibagi secara proporsional. Aturannya kalau nggak disepakati, maka dibagi secara proporsional. Misalnya laba 100. Laba 100, ini 10A, B, C, D. Imbreknya di sini 50%. Ini 30. Ini 10, ini 10. Maka kalau tidak disepakati soal proporsi perjanjian, pembagian keuntungan, maka pembagian keuntungannya dilakukan secara proporsional berdasarkan proporsi inbrek. Berarti C, kalau laba 100, C akan atau di 150 deh. Bagian C, keuntungan C sama dengan berapa? 10 per 100 kali 150. Gitu ya, dan seterusnya. Jadi harus proporsional, kecuali disepakati bahwa nanti perbagiannya nggak begini ya, nggak proporsional ya, karena saya ikut mengurus dan segala macam, ya silakan. Tapi tidak boleh 100% ke sini, 100% ke sini, atau 100% ke sini nggak dapat, nah itu nggak boleh. Kalau memang itu dianggap sekutu. Ya, tapi kalau kerugian boleh. Kalau kerugian boleh. Ya, itu hubungan internal. Nah, perbedaan sekarang dari sisi pendaftaran. Di KUH Perdata dan KUH Dagang ada perbedaan mengenai tata cara pendaftaran dan pembentukannya. Di KUH Perdata yang mengatur tentang persekutuan perdata, pendaftaran bentuk badan usaha itu bukanlah kewajiban. Bahwa perjanjian tadi nggak harus pakai akta notarial. Akta di bawah tangan pun boleh. Bahkan lisan pun boleh. Ya kan? Nah, jadi untuk Matskap, maka perjanjian itu tidak wajib pakai akta notarial. Tapi kalau firma dan CV, ini di KUH Dagang dibilang harus akta notarial. Akan tetapi, KUHD juga bilang, kalaupun tidak dibuat akta notarial, bukan berarti dia tidak sah. Tetap sah. Notarial, dan ini harus didaftarkan di pengadilan negeri. Di KUH Dagang bilang begitu. Tapi kalaupun tidak pakai akta notarial, tidak didaftarkan pengadilan negeri, firma dan CV ini tetap sah berdiri. Akan tetapi
karena tidak didaftarkan, maka orang ketiga, pihak ketiga, misalnya ada bank, ada sekutu yang ngajuin kredit, ini sekutu A, B, C. Ada sekutu B yang ngajuin kredit ke bank. Maka bank akan melihat firma atau CV ini dengan melihat sekutunya ini. Oh, ada C, ada A. Oke, saya kasih pinjemin utang ke B dengan harapan si bank ini, nanti kalau B gagal kan saya bisa menyita asetnya C. Saya bisa menyita asetnya A. Saya tahu C asetnya banyak. Lah, kenapa dia mau? Kan saya CV-nya ini saya sekutu pasif. Artinya C mau mengelak. Hei bang, salahmu sendiri ngasih utang ke dia. Kamu nggak boleh minta aset saya kan sekutu pasif. Maka si bank akan ngomong, mana buktinya kalian? Mana buktinya kamu sekutu pasif? Orang kamu nggak daftarin kok CV-mu. Salah kamu dong. Jadi salahnya dia, salah dia. Kalau nggak didaftarkan, konsekuensinya Anda dianggap aktif semua. Jadi ketika tidak didaftarkannya CV atau firma, tidak boleh merugikan pihak ketiga yang beritikat baik. Intinya gitu. Jadi firma sama CV-nya tetap sah, tapi tidak didaftarkannya tidak boleh mengakibatkan atau menyebabkan timbulnya kerugian bagi pihak ketiga beritikat baik. Bank kan nggak tahu. Jadi maka dia didaftarkan. Nah, oleh karenanya untuk menegaskan atau mereformasi dari apa yang ada di DW yang tidak jelas tentang pendaftaran itu, maka diterbitkanlah Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 17 tahun 2018 yang tadi. Peraturan Menteri Hukum dan HAM. Itu lu pengen banget Pak lihat Manda pergi itu. Dia hebat. Kalau ini kan buka pare kan? Yang ini buka pare Wahyu. Yang SMA itu. Oh coba Wahyu ini buka. Karena ada masalah dari saya tahu. Mungkin yang kenapa nih? Dia ya. Tapi kan itu kan masukannya ganti Pak. Yang ibu itu. Nah ini dengan untuk menghindari ketidakjelasan mengenai prinsip-prinsip atau ketentuan mengenai pendaftaran persekutuan tadi, maka diterbitkanlah Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 16 ini. Yang intinya di Peraturan Menteri nomor 17 tahun 2020 ini mewajibkan baik dia matskap, firma maupun CV semuanya harus didaftarkan ke Kemenkumham, Sistem Administrasi Badan Usaha. Nanti di sini ketahuan, di akta pendirian kan diumumkan di Berita Negara. Siapa sekutu yang aktif, siapa sekutu pasif, siapa yang dapat bertindak untuk dan atas nama persekutuan, itu kelihatan semua. Kita kalau mengakses bayar 200.000 sih. Misalnya kita mau berkontrak, kita bisa membayar PNBP-nya untuk minta aktanya. Jadi kita mesti tahu legal standing-nya. Boleh nggak sih kita ngasih ke dia kayak ini, supaya nanti kalau ada apa-apa saya minta pertanggungjawaban. Langkah pertama tentu kita minta dari dia, minta baik-baik. Jadi kita cocokkan nomornya benar kan, nomor aktanya yang didaftarkan. Maka semua wajib. Dulu sebelum itu nggak wajib, tapi ingat ya, ini sifatnya hanya pendaftaran, bukan izin atau persetujuan atau pengesahan. Tidak. Jadi matskap
firma, CV itu tidak perlu persetujuan dari Menteri Keuangan dan HAM. Tidak perlu pengesahan, tapi harus didaftarkan. Dan waktu daftar itu salah satu syaratnya adalah tidak boleh pakai nama yang sama yang sudah ada. Sebelum ada peraturan Menteri Hukum dan HAM ini, semua orang bikin nama CV, firma, Dewan Perdata. Namanya bisa sama itu. Itu bisa ngeri ya. Jadi orang menggugat CV satu, namanya sama dan se-Indonesia itu kan bisa numpuk-numpuk. Ya sekarang udah nggak bisa lagi. Tapi yang sudah, kalau memang masih ada, itu yang sudah terlanjur sebelum Permenkumham nomor 17 2018. Masih ada kemungkinan sama. Ya, jadi itu syaratnya. Dia sekarang harus daftar semua di administrasi badan usaha untuk menentukan mana sekutu aktif, sekutu pasif, mana yang dapat kuasa bertindak on behalf persekutuan. Nah, sekarang kita ke hubungan eksternal. Sekaligus nanti yang firma CV Anda baca ya, dasar hukumnya semua tugas andalan. Kalau saya jelas baca satu-satu nggak selesai. Saya ngambil sari ataupun penjelasan umumnya. Nah, sekarang hubungan eksternal. Saya ingin membandingkan ketiganya. Tadi matskap, kemudian firma, CV. Saya mau bilang begini, secara normatif, ini antara sekutu, ini ada David, Petrus, sama Anggita. David, Petrus, Anggita. Mereka sepakat bikin matskap. Secara normatif, dari ketiga sekutu atau partner ini, mereka masing-masing tidak dapat bertindak untuk dan atas nama persekutuan. Tidak dapat bertindak yang tanggung jawabnya mengikat sekutu yang lain, tidak bisa. Anggita ketika pinjam uang ke bank, hutang ke bank, atau menerima klien, punya klien, sudah menerima pembayaran, tapi pekerjaannya belum diselesaikan. Nilainya gede lagi. Ditagih ke sini. Duit Anggita nggak cukup. Maka demi hukum, kalau matskap, pihak ketiga klien ini atau bank itu tidak bisa nagih ke Petrus dan tidak bisa nagih ke David, nggak boleh. Itu kalau matskap. Kecuali jika di akta pendiriannya, di akta pendiriannya mereka bersepakat bahwa ada tanda tangannya itu, bersepakat bahwa Anggita ditunjuk sebagai sekutu yang dapat atau memberikan kuasa bahwa Anggita dapat bertindak untuk dan atas nama persekutuan. Maka tindakan Anggita itu bisa mengikat Petrus dan bisa mengikat David. Atau menunjuk Petrus, atau menunjuk David, atau disepakati semua bisa mengikat. Tapi perlu ada surat kuasa. Kalau nggak ada surat kuasa, nature-nya secara normatif tidak bisa mengikat sekutu yang lain. Itu matskap. Jadi secara normatif tidak bisa mengikat kecuali kalau ada surat kuasa, maka dia bisa mengikat sekutu yang lain. Nah, sekarang yang firma. Kalau firma sebaliknya dari matskap. Balik lagi dong, Pak. Kalau justru bahaya di bandara lu udah diambil. Oh. Malah udah macam. Di sini ada Bonita. Ada poin tadi bilangnya David, Anggita, Petrus, and partners. Nah, sekarang ada Bonita, ada Arya, dan ada Nabila. Mereka bikin firma Bonita, Arya, dan Nabila.
nama bersama nih. PT firma itu pakai nama bersama. Sehingga orang kalau melihat firma, oh Bonita memang nggak, asetnya nggak banyak. Tapi kan ada Arya, ada Nabila. Sehingga pihak ketiga ini, Bang, misalnya, mau ngasih aja kredit. Karena kalau ada apa-apa kan saya bisa pegang ini. Gitu. Nah, secara normatif, template-nya kalau firma, karena pakai nama bersama ini, di pelangnya itu namanya bersama. Apakah satu keluarga bersaudara atau sebutkan namanya, beda dengan ini partners and associate, beda. Nah, maka secara normatif dia bisa mengikat sekutu yang lain. Kecuali di akte pendiriannya sepakat bahwa ini ada sekutu yang dikecualikan. Nabila tidak boleh. Tapi kalau nggak ada pengecualiannya, maka semua cakap untuk mengikat sekutu yang lain. Jadi kebalikannya ya. Di mazhab, orang yang dikecualikan itu menjadi orang yang berwenang untuk bertindak mengikat sekutu yang lain. Itu mazhab. Kalau firma, orang yang dikecualikan itu orang yang tidak berwenang untuk mengikat sekutu yang lain. Bisa dipahami ya? Jadi pengecualiannya menjadi kalau mazhab pengecualiannya pengecualian positif, kalau firma pengecualian negatif. Artinya menjadi tidak berwenang. Kalau mazhab orang yang dikecualikan menjadi berwenang. Kalau firma yang dikecualikan menjadi tidak berwenang. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Nah, ini mazhab persekutuan umum. Secara khusus di rumah tadi bilang pakai nama bersama, pendirian yang tadi Permenkumham nomor 17 2018. Anda sudah tahu tentang kewajiban pendaftaran, bedakan pendaftaran dengan izin dan pengesahan. Itu beda. Kemudian dari firma ini ada yang lebih khusus lagi, yaitu CV. Di CV firma itu persekutuan perdata, tapi ada kekhususan, yaitu pakai nama bersama dan para setiap sekutu bisa mengikat sekutu yang lain. Itu kekhususannya. Nah, CV itu firma, tapi punya satu kekhususan. Apa? Dia punya sekutu pasif atau sekutu komandit. Udah bedanya cuma itu. Di mana sekutu komandit tidak ikut menangani, tidak ikut bertindak, tidak ikut mengurus. Dan oleh karenanya dia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas apa-apa yang terjadi di firma. Jadi kan tadi Bonita, Arya, Nabila kan bisa saling template-nya bisa saling mengikat kan. Oh ternyata saya masuk di sini. Saya ikutan dong, tapi saya nggak punya waktu untuk ngurusin. Saya nggak punya keahlian, tapi saya punya modal. Nanti saya sewain tempat baru deh untuk buka cabang di daerah mana saya punya tempat. Nah, saya masuk jadi sekutu penitip modal, sekutu pasif. Sasya. Oke, sepakat semua. Kamu pasif ya. Tapi kalau nanti rugi apa semua, apakah saya bisa? Saya nyetor 1,5 M. Kalau bangkrut ini, maka 1,5 M-nya ikut hilang. Tapi kan nggak sampai ke harta pribadinya saja. Cukup ini aja yang hilang. Cukup 1,5 miliar saja. Tentu saja waktu mau masuk juga sudah menilai bahwa kerugian itu karena memang bukan sesuatu yang dikehendaki, bukan karena nggak profesional, tapi kan namanya usaha bisa aja. Tapi kan masing-masing saya udah melihat ini orang-orang profesional. Sehingga dia masuk jadi sekutu komandit. Nah, biar Sasha tanggung jawabnya hanya 1,5 miliar saja, maka CV ini harus didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM. Ya, supaya apa? Supaya pihak ketiga tahu, oh Sasha itu meskipun dia masuk CV dan Sasha nggak boleh masuk nama sini. Jadi namanya itu Bonita, Arya,
Nabila, nggak boleh ada Sasyanya dalam nama CV. Tidak boleh, karena kalau ada, Sasya dianggap sekutu aktif. Gitu ya. Nah, kecuali kalau Sasya udah bilang sekutu pasif, didaftarkan ke Menkumham, tapi ternyata dia ikut ngurusin cawe-cawe aja. Ikut ngurusin perusahaan. Oh, buka sini bagus kok, buka cabang sini, udah ini. Akhirnya rugi perusahaan karena semuanya takut sama Sasya. Wah, takutnya nanti kalau saya nggak akomodir, duitnya ditarik ulang. Ternyata Sasya ikut melebihi kewenangan yang dimiliki, ikut mengurus perusahaan, maka dia ikut bertanggung jawab. Kalau ini ada bangkrut, rugi, hartanya nggak cukup, maka harta dia juga ikut ditagih sampai ke harta pribadi. Gitu, ya. Oke. Jadi saya rasa begitu. Ini saya kuliah kita. Nah, hubungan internal dan eksternalnya begitu Anda baca. Nah, terakhir saya bicara, oh ya, bisa nggak sekutu itu ada giliran statuter sama giliran mandater. Ini kemarin ada yang salah, Anda bisa koreksi ya. Masih tertulis statuter, harusnya mandater. Sekutu yang diangkat untuk mengurus, bisa juga untuk mengurus tidak harus sekutu. Ya, ada pengurus yang dari orang luar, eksternal, ada profesional yang diangkat untuk mengurus, ya bisa saja. Sekutu baru boleh nggak sih masuk? Namanya juga perjanjian. Persekutuan. Kalau sepakat kita nyari sekutu baru, yuk kayak tadi saya masuk, boleh nggak? Kalau semua sekutu setuju boleh. Tapi kalau hanya satu doang, saya nih sayang sebenarnya mau menarik diri, tapi saya butuh modal. Saya minta narik sekutu baru, saya suruh menggantikan. Tapi harus bolehnya hanya menggantikan porsi saya saja. Itu boleh saja. Tapi tetap harus persetujuan sekutu yang lain. Namanya tergantung di perjanjiannya gimana. Kalau mau masukkan sekutu harus izin yang lain atau tidak, itu harus diperjanjikan juga. Ya, tapi kalau sekutu yang lain sekutu ya nggak ada masalah. Memang itulah esensi dari suatu perjanjian. Ya. Nah, ini proporsinya tadi ya. Kalau inbrand bentuknya goodwill ataupun know-how ataupun intangible asset, maka besarannya tergantung kesepakatan. Kalau tidak disepakati, maka dia dihitung pakai proporsi setoran uang yang paling rendah. Dipersamakan, dihitungnya proporsi, tapi dalam praktek dia harusnya sih disepakati aja biar nggak berantem di belakang. Nah, hubungan eksternal nanti teman-teman pelajari lagi ya, baca baik-baik. Nah, sekarang saya bahas tentang pembubaran persekutuan. Bahwa pembubaran persekutuan, ya, pembubaran persekutuan bubar itu bukan berarti persekutuan sudah berakhir. Bubar dengan pengakhiran itu beda. Bedanya apa? Bahwa bubar itu karena memenuhi syarat-syarat bubarnya. Syarat-syarat bubarnya persekutuan apa? Lampaunya waktu. Dari awal memang para sekutu sudah sepakat bahwa persekutuan ini akan didirikan jangka waktu 5 tahun, 10 tahun. Atau misalnya untuk mengerjakan proyek-proyek tertentu. Misalnya ada proyek, nah ini persekutuan ini dalam konteks hukum modern, oh ya, persekutuan itu masing-masing sekutu tidak harus orang perseorangan. Bisa jadi badan hukum. Sehingga kita mengenal konsep-konsep dari negara-negara common law ada namanya joint operation. Ada kerjasama operasi. Ada joint venture. Kalau lanjut yang ikan yang 12, oke lainnya dia 12 itu masuk. Ada chat. Berapa orang sih? Oke, Sinta, silakan. Nah, joint operation, joint venture, kerjasama operasi. Ada konsorsium. Ini dibuat untuk mengerjakan apa? Misalnya ada jalan tol, ada Hutama Karya, ada Wijaya Karya, ada Waskita Karya. Oh, saya mengerjakan bagian trek jalan lurus. Saya bagian yang jembatan. Karena peralatan saya canggih di bidang ini di daerah. Ada yang saya jalan beraspal dengan material tertentu. Saya yang tikungan. Nah, itu masing-masing keahlian itu dibagi dalam satu joint operation. Jadi tidak harus orang perseorangan. Orang di sini adalah orang perseorangan itu tidak harus
diterjemahkan masing-masing sekutu adalah orang perseorangan. Ya. Jadi itu yang pertama, lampaunya waktu. Memang dari awal persekutuan tadi dibuat atau didirikan dengan jangka waktu tertentu di kesepakatan. Kemudian yang berikutnya adalah musnahnya barang. Satu konsorsium, satu persekutuan perdata, satu firma didirikan memang untuk apa? Merawat benda-benda bersejarah misalnya. Untuk mengelola satu objek wisata tertentu. Mengelola satu benda-benda tertentu. Maka dengan musnahnya benda yang dijaga memang dari objeknya itu, maka ya selesai. Atau membangun satu bangunan tertentu, tapi musnah, maka berhentilah, bubarlah persekutuan tadi. Atau karena kehendak para sekutu. Sebenarnya persekutuan itu didirikan tanpa batas waktu tertentu. Pokoknya sampai kapanpun, sampai kita tua, nanti sampai meninggal, persekutuan ini bisa diteruskan ahli waris kita dan segala macam. Ini bukti persaudaraan kita segala macam. Tapi di tengah perjalanan ternyata masing-masing menyadari bahwa ini kalau diteruskan nggak profitable. Buat apa dilanjutin? Gitu. Nah, akhirnya para sekutu semua bersepakat, ayo kita bubarin aja deh, bubar. Boleh nggak? Ya itu salah satu syarat. Bubar. Tapi ingat, sekutu-sekutu tadi yang wajibin brand, punya utang dan segala macam harus diselesaikan. Karena dia harus kalau mau mundur, berhenti harus persetujuan persekutuan. Kalau dia masih punya utang yang belum dilunasi, maka perjanjian itu belum ditunaikan. Ya. Kemudian sekutu meninggal dunia atau di bawah pengampuan tiba-tiba sakit, menjadi cacat, pailit gitu. Kecuali diperjanjikan kalau meninggal nanti akan dilanjutkan ahli warisnya. Tapi satu hal yang saya ingin sampaikan bahwa bubarnya persekutuan bukan berarti persekutuan berakhir. Kenapa? Karena harus dilanjutkan dengan yang namanya tindakan pemberesan. Apa itu tindakan pemberesan? Ngerapiin utang piutang, hak dan kewajibannya diselesaikan semua. Kalau punya piutang ditagih, kalau punya utang lunasi. Karena kalau enggak, ada pencabutan usaha, pencabutan status terdaftar, pencabutan kewajiban perpajakan, NPWP, pengusaha kena pajak, pasti ditolak. Kenapa? Karena Anda masih punya utang pajak. Anda masih punya tanggungan, punya utang piutang, dan lain sebagainya. Dalam pilot tentu harus menunggu kurator menyelesaikan tugas-tugas pengurusan dan pemberesannya. Baru bisa ditutup-tutup diakhiri persekutuan tadi. Begitu ya. Jadi bubarnya persekutuan itu beda dengan berakhir. Dia berakhir kalau sudah dilakukan pemberesan. Bubar syaratnya begini, lampau waktu, apakah langsung otomatis berakhir? Enggak. Kalau dia masih punya utang piutang harus diselesaikan. Duitnya nggak cukup persekutuan, ya lihat harta pribadi para sekutu. Itu bagian dari pemberesan. Ya. Ini daftar pustaka, kalau teman-teman mau lihat sumbernya, ada banyak sekali. Anda mau cari dari buku ini boleh, mau dari internet, dari artikel manapun silakan. Sebagaimana saya sampaikan ya, sumber atau literatur yang Anda gunakan bisa dari manapun. Ya, oke, terima kasih. Ya. Ada pertanyaan silakan. Pak, saya izin bertanya, Pak. Saya bertanya terkait dengan. Bentar, saya foto. Kita ambil foto sebentar. Oh ya boleh Pak. Mau si portal. Sebelum bertanya kita foto sebentar ya. Saya mau si portal. 3, 2, 1. Ya, oke. Sebentar, saya isi portal dulu ya, Dit ya.
Ya, oke, Dit, silakan Dit. Baik Pak, saya mau bertanya begini Pak, Ya, terkait Dit, dengan silakan. terkait dengan Matskap Pak. Nah, apakah Matskap itu diklasifikasikan lagi ya Pak, berdasar misalnya seperti Matskap yang umum atau yang khusus berdasarkan inbreng yang para sekutu itu berikan gitu Pak? Apakah diklasifikasikan atau memang ya sudah Matskap aja bentuknya gitu Pak? Itu yang saya ingin tanyakan Pak. Ya, oke. Jadi di dalam KUA Perdata sendiri memang ada diatur tentang Matskap umum, persekutuan perdata umum, persekutuan perdata khusus, gitu ya. Jadi pada intinya yang pasti di KUA Perdata dia bilang tidak boleh ada persekutuan yang meliputi seluruh harta benda dari sekutu untuk bikin persekutuan yang umum sifatnya general. Nah itu dia tidak boleh. Ya, dia tidak boleh. Jadi memang Matskap di sini bahwa persekutuan itu tidak selalu harus digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha. Jadi ada persekutuan, bahkan ada dimungkinkan di KUA Perdata juga bikin perkumpulan yang dijadikan badan hukum. Mau bikin paguyuban ataupun alumni value, bikin aksi kegiatan-kegiatan bersama dan lain sebagainya. Nah, itu dimungkinkan bikin arisan, termasuk partai politik dan lain sebagainya. Kalau partai politik kan ikut undang-undang partai politik, tapi mau bikin lembaga kajian, bikin diformalkan ya, ada kegiatan-kegiatan kajian atau lembaga bikin LSM, itu terserah mau dibikin persekutuan perdata umum ataupun dibikin lembaga berbadan hukum. Nah itu dimungkinkan gitu ya Radit. Jadi ada yang memang digunakan untuk menjadi persekutuan perdata khusus yang untuk menjalankan kegiatan usaha, atau dibikin persekutuan perdata umum yang memang dia bukan badan hukum. Contoh kecilnya bikin arisan, bikin paguyuban nggak resmi, bikin LK, Orda, dan lain sebagainya, yang memang digunakan untuk membuat persekutuan. Gitu ya, Rit. Oke, Sasha, Baik, ada Pak, pertanyaan? jelas Pak, terima kasih. Ya. Contohnya kan saya hanya memberi 1,5 M dan bertanggung jawab. Putus ya, putus. Suaranya jelas belum, Bang? Sudah jelas belum, Bang? Ya, oke, sudah. Di ilustrasi saya kan memberikan modal 1,5 M. Kemudian ya, karena itu CV, saya juga bertanggung jawab 1,5 M. Kemudian kalau misalnya di CV itu mengalami kebangkrutan, kemudian ternyata jumlah hutangnya itu sangat banyak ya. Nah, mungkin bukan jangan PT deh, Pak. Tadi saya kepikirannya apakah ada suatu kasus atau mungkin kewenangan kalau misalnya ini karena kita udah bertanggung jawab sesuai porsi kita masing-masing tapi hutangnya masih belum tertutup nih ya, jadi kita patungan atau gimana begitu, Pak? Seperti itu boleh? Itu kalau masalah boleh nggak boleh silakan, itu kan kesepakatan para pihak. Cuman masalahnya, jadi teman-teman jangan membayangkan apa yang kita dirikan ini bersama mahasiswa dengan teman sekelas yang akrab. Kalau mahasiswa, udahlah kita untung-untung guyup saja. Memang idealnya sih begitu. Jadi dalam praktek kita bicara kalau bisnis, friend is friend, business is business. Teman sih teman, tapi kalau bisnis ya urusannya bisnis, nggak ada hubungannya dengan teman. Kita profesional saja.
Sementara partner kita ternyata ugal-ugalan dalam menjalankan bisnis. Jor-joran royal gitu. Berani buka cabang baru, bikin produk baru yang udah diingetin. Ini kalau kita ngeluncurin produk ini nggak laku loh. Kita nyetok barang begini, ini sebentar lagi musim kemarau. Kenapa kita nyetok? Kalau nyetok payung masih oke, tapi jas hujan. Kalau payung, baik musim hujan maupun musim panas masih ada konsumen yang mau. Tapi kalau jas hujan, hanya di musim hujan doang. Bisa nggak panasan kita pakai jas hujan gitu, supaya nggak kepanasan? Bisa aja sih kalau ada yang mau, ya kan? Tapi kan nggak lazim. Artinya, ketika sudah diingatkan segala macam, mentang-mentang dia punya kewenangan, tapi dia ugal-ugalan, kan masa kita harus nanggung resikonya juga. Nah, jadi, tapi terlepas dari itu, kalau memang sepakat mau nanggung, ya nggak ada yang melarang, boleh saja. Artinya kan kesepakatan, tapi kan tidak wajib. Artinya yang perlu kita digarisbawahi di sini adalah, dapat nggak sih dia dimintain pertanggungjawaban sehingga hartanya ikut disita, sebenarnya dia sekutu pasif. Nah, jadi masalah dia mau nalangin, mau ngasih sukarela, tidak ada larangan. Tapi bahwa dia tidak bisa dipaksa untuk ikut melunasi, itulah kita bicara tentang hukum perseroan, hukum persekutuan gitu. Gitu ya saya. Jadi kalau soal apakah dia mau ikut menanggung risiko walaupun dia harusnya tidak ikut bertanggung jawab, itu hal yang berbeda. Jadi antara wajib atau dapat dimintai pertanggungjawaban dengan mau atau tidak mau itu. Jadi kita bicara beda antara benar dan salah dengan baik dan buruk. Benar dan salah dengan baik buruk. Kalau bicara hukum itu bicara benar dan salah, hitam putih. Tapi kalau bicara etika, moral, itu soal bahwa mungkin tindakan ini salah, tindakan ini benar. Saya nge-like dari tanggung jawab, tapi secara etika, saya kan kemarin ikut kayaknya saya juga nggak protes-protes amat gitu. Saya juga kasihan dia, keluarganya punya tanggungan segala macam, itu bicara moral. Kasihan kalau dari sini dia buka usaha apa lagi. Nah itu boleh ya, boleh, tapi tidak wajib. Gitu ya saya. Baik Pak, berarti kembali ke kesepakatan sama rasional gitu ya Pak ya? Ya, kalau hukum bukan kesepakatan rasional. Hukumnya gimana? Tapi kalau kesepakatan itu hukum juga. Kan tadi perjanjian itu adalah kesepakatan. Dan kesepakatan para pihak itu menjadi hukum bagi para pihak yang bersepakat. Seperti undang-undang, tapi hanya mengikat kepada mereka yang bersepakat saja. Ingat ya di hukum perjanjian, bahwa perjanjian yang sah itu mengikat para pihak laksana undang-undang bagi para pihak yang menyepakatinya saja. Tapi hanya mengikat berlaku seperti undang-undang bagi para pihak yang berjanji saja ya. Tidak bisa mengikat orang lain. Misalnya begini, saya beli bakso, makan bakso sama teman-temannya Sinta, Zaki, Johansen, ayo sini makan bakso bareng yuk sama aku, sama Sasha begitu. Setelah makan semua, Sasha ngomong sama tukang baksonya, Bang, nanti ini semua yang bayar teman saya itu ya Bang, si Seno. Seno nggak tahu apa-apa, nggak dimintain pertanggungjawab, persetujuan, tahu-tahu abang baksonya nagih ke Seno. Pak, ini yang tadi, lah kan udah sepakat, kan saya udah bersepakat sama Sasha, jadi undang-undang kesepakatan. Iya Pak, tapi kan bersepakat yang jadi undang-undang antara Bapak dengan Sasha doang. Saya nggak ngerti apa-apa. Undang-undang itu hanya berlaku untuk kalian berdua, gitu. Saya kenapa ditarik-tarik gitu? Nah, ya. Nah, tapi karena Seno ngerasa udah jatuh hati sama Sasha, ya oke lah Pak saya bayarin gitu. Demi Sasha gitu. Gitu ya Seno ya. Nah, jadi gitu teman-teman. Dia mengikat para pihak yang bersepakat. Jadi bahwa tadi saya bilang apa tergantung kesepakatannya, iya. Kesepakatan. Kalau kesepakatannya memang begitu, makanya itu jadi undang-undang juga.
Tapi kalau nggak ada kesepakatan, ya jangan. Tapi kesepakatan itu membuat akte tadi dong, bentuknya akte pendirian CV, itulah kesepakatannya. Nah, CV, meskipun Anda sepakat bikin CV, nggak boleh di CV itu bilang bahwa semua sekutu adalah sekutu aktif, gitu. Nggak boleh. Kenapa? Di dalam KUH Dagang bilang yang namanya CV harus tuh pasif. Nah, itu yang namanya kesepakatannya tidak sah. Kenapa? Ada kesepakatan yang melanggar undang-undang. KUH Dagang bilang bahwa yang namanya CV itu harus ada sekutu pasif. Kalau mau semuanya aktif, maka bikinlah firma. Karena sudah ada ketentuan yang memang sudah bisa disimpangi dan ada yang tidak bisa disimpangi. Begitu ya. Ada lagi yang lain? Tanyakan? Ada pertanyaan lain? Silakan. Kalau tidak ada, saya akhiri. Pertanyaan bisa dilanjutkan di WA Group. Tadi Reno sempat nanya, Pak, mungkin Reno dapat info dari kakak tingkat ya, terkait dengan mencatat aktivitas. Aktivitas nggak usah, Reno, nanti saya catat sendiri, saya bisa lihat di WA Group, saya aktif di kelas maupun di WA Group. Untuk tugas-tugas, nilai aktivitas yang lain itu nanti saya akan berikan di pasca UTS. Di hukum bisnis, di sana Anda harus lebih aktif karena fondasinya di hukum perusahaan. Anda akan mekanisme seperti ini saya akan berikan materi pada Anda, ada mengembangkan, tapi aktivitas yang mandiri itu akan lebih banyak nanti setelah UTS ya. Nanti berikutnya penugasannya apa? Tapi saya tidak ingin mengatakan bahwa saya tidak ingin memberatkan mahasiswa. Tapi saya pengen mahasiswa juga aktif, yang tidak memberatkan tapi secara taktis, smart gitu ya. Saya ngerasa begini. Si Hanif tadi, mana Hanif? Hanif? Iya Pak. Kira-kira apa yang kamu lakukan begitu berat nggak Hanif? Kalau kamu bikin begitu kayak tadi resume, nonton berulang gitu. Mungkin agak memakan waktu sih Pak. Akan memakan waktu. Nah mungkin bisa jadi Hanif dengan cara tentu kan sudah tahu mesti supaya nggak makan waktu gimana. Cari sela-sela waktu yang sekiranya tidak bentrok dengan tugas-tugas yang lain. Tapi intinya feeling saya kok begini. Feeling saya ya. Kenapa Hanif melakukan itu? Walaupun bisa jadi salah, tapi setidaknya Hanif ada ketertarikan untuk mendalami, ada penasaran. Intinya kalau Anda suka dengan apa yang Anda mau dalami, segala upaya Anda akan lakukan. Ini ciri khas orang hukum, auditor, itu seperti Hanif. Saya tadi nonton Hanif tadi kayak nonton film serial Conan. Dia lagi merekonstruksi kasus pembunuhan. Siapa pelakunya? Kalau dari case ini, dari penyataan ini, begini. Gitu. Dan itu anak muda yang rasa ingin tahuan itu harus Anda pelihara. Anda harus kembangkan rasa ingin tahu segala macam. Gitu ya. Untuk yang lain-lain juga. Saya rasa begitu ya. Hari ini saya agak capek juga dari pagi. Sasha ada mau tanya lagi, Sa? Bukan, Pak. Tepuk tangan. Bukan. Tepuk tangan. Ya. Kamu tepuk tangan ke Seno atau ke Hanif? Hanif, Pak. Oh, Hanif. Ya. Oke. Oke ya, saya akhiri teman-teman untuk kuliah hari ini. Sampai ketemu hari Senin depan. Mudah-mudahan sebelum Senin saya sudah bisa sampaikan juga materi untuk perseroan terbatas. Tapi sambil Anda baca-baca, cari-cari tentang perseroan terbatas. Untuk bisa kita diskusikan di pertemuan berikutnya. Saya akhiri, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu semuanya ya.